Shalom Elohim, Pangeran Ilahi dan mempelai terkasih. Shalom Elohim, Bapak Ibu dan saudara-saudariku di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga sehat-sehat selalu dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Pada kali ini sekali lagi saya bersaksi, kesaksian berupa sebuah mimpi. Dan seperti biasa saya itu ketika menerima apa-apa message daripada Tuhan Allah Bapa, saya biasanya menuliskan supaya saya tidak lupa walau satu perkataan pun yang harus saya sampaikan kepada dunia manusia. Selain daripada mimpi, Bapak itu selalunya berbicara bukan cuma saat teduh, tetapi ada kalanya ketika saat di dapur, kadang saat di luar rumah. Jadi supaya tidak lupa atau tercicir satu kata pun yang saya terima, maka saya memilih untuk mencatat semuanya. Bapak Ibu tahu kalau macam kami ini mama-mama kadang-kadang sibuk di dapur, sibuk cuci-cuci, bersih-bersih itu ini, mana lagi urus anak zaman modern. Sangat mencabar Bapak Ibu, anak zaman modern. Jadi ketika kami siap untuk menyampaikan apapun message yang kami terima, ketika kami menuliskannya, maka tiada satu pun yang terlupakan ataupun tercicir. Jadi kalau ada yang mempertikaikan mengapa kesaksian kami secara bertulis, maaflah atas segala kelemahan tubuh yang kami alami. Tapi jika berat juga bagi kalian untuk percaya atau menerima, abaikan saja kesaksian kami ini. Nah, kesaksian mimpi saya ini berupa konfirmasi dari Bapak buat saya, namun terkandung pesan yang penting juga buat kita semua anak-anak Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus. Saya menahan-nahan untuk tidak menyampaikan kesaksian ini, mimpi ini, sebab saya menganggap ia merupakan konfirmasi untuk diri saya sendiri. Tetapi selagi saya tidak menyampaikan ini, hati saya itu dikejar-kejar dan saya kali-kali ditegur melalui kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang lain. Dan hari ini saya mengumpul kekuatan untuk menyampaikan kesaksian ini. Nah, mimpi itu seperti ini. Saya bermimpi roh saya itu berada di suatu tempat. Di situ ada beberapa orang. Saya dan mereka itu seperti berada dalam suasana menunggu cabutan tiket bertuah. Tapi roh saya diberi pengertian bahwa sudah ada pemenang bagi cabutan tiket bertuah tersebut. Tapi kemudian ada satu pribadi telah menuliskan nama saya untuk mengikuti cabutan tiket bertuah, acara tiket bertuah itu. Dan tidak lama dari itu, satu sosok pribadi yang lain datang membawa kertas dan ia berkata, pemenang yang tadi itu, yang mula-mula itu bukan lagi pemenangnya, karena sudah ada pemenang yang baru, dan pemenang yang baru itu adalah saya. Dan setelah itu sepertinya kami menunggu-nunggu untuk menerima atau mendapatkan hadiah dari cabutan tiket bertuah tersebut. Namun saat saya menunggu-nunggu itu, muncul satu sosok pribadi lelaki yang datang untuk menjemput saya pulang selesainya acara tersebut. Dan saya diberi pengertian bahwa pribadi itu adalah suami saya di dalam mimpi itu. Dan di dalam realiti kehidupan, dia itu adalah mantan kekasih saya yang dahulu. Dan dia bukanlah suami saya di dunia nyata ini. Dan setelah itu saya terbangun. Dan inilah rahasia penyingkapan dari mimpi saya itu. Nama saya yang dituliskan itu kemudian menjadi pemenang
bermaksud konfirmasi bahwa nama saya sudah tertulis atau terdaftar di dalam kitab kehidupan yang juga dilayakkan atas kasih karunia Bapa masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, Wahyu 20. Dan suka saya bacakan kepada kita semua Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kemudian pengertian dari saya menunggu-nunggu pemberian hadiah itu adalah bermaksud saya masih harus melalui pemurnian, pengujian, dan penyeleksian iman yang benar-benar teruji atau excellent. Dan memang pada ketika ini, saat ini masih berjalan saringan tahap ketiga yang sangat ketat Bapak Ibu. Kemudian maksud dari lelaki yang menjemput saya itu, penyingkapannya sangat dalam Bapak Ibu. Membawa maksud atau arti kepada dua hal yang wajib saya lakukan. Tidak boleh tidak, wajib Bapak Ibu. Ia berupa pesan peringatan yang tidak boleh dilalaikan. Bapak bilang, dengan hati yang paling dalam atau benar-benar tulus di hadapan Tuhan, harus melepaskan pengampunan kepada siapapun dia, sekalipun orang tersebut telah menyakiti saya dan Bapak Ibu, harus mengampuni. Matius 6 ayat 14 dan 15, namun saya hanya bacakan di ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kemudian pengertian yang kedua daripada lelaki yang datang menjemput saya itu ialah Bapa mengingatkan supaya berjaga-jaga selalu dengan tawaran-tawaran atau kenikmatan dunia yang boleh atau bisa membuat saya dan Bapak Ibu terjatuh, yang sebenarnya sudah terpilih tetapi gagal. Artinya, jangan sampai terikat atau terjebak dengan semua yang ada di dunia ini. Ini berbicara tentang keinginan daging Bapak Ibu. Bapak bilang jangan sampai terjebak. Mari kita dengarkan Roma 8 ayat 7 dan 8. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, jika saya melalaikan dua teguran ini, yang berupa juga pesan kepada semua anak-anak Kristus di seluruh dunia, yang melalui penyaringan dan penyeleksian yang berjalan saat ini, maka kita akan tertolak Bapak Ibu. Semoga kesaksian ini memberkati kita semua. Tetap berjaga-jaga, tetap kuat, tetap teguh untuk terus bekerja di ladangnya Tuhan. Salam kasih, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.